Cik Diana langsung, bosnya langsung ini? Iya. Jawabannya? Jawabannya dia cuma bilang, masnya kalau mau keluar silakan, nggak apa-apa. Cuma ya kamu harus ganti rugi 2 juta dulu. Saya 1 minggu itu kurang lebih dibayar cuma kurang lebih 400-an. Pernah kejadian supaya uang saya 1 minggu ini keluar, saya ngelembur dari hari Sabtu sampai ketemu Senin. Lembur dan itu pun tidak dibayar sama sekali, tidak dikasih apa. Tidak dibayar. Jam berapa? Nginap. Ya, sama orang 3 ini Pak, orang 2 ini. Dari luar. Mohon izin Dari stik luar. Cak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Saya secara pribadi akan mendukung langkah Bapak dalam hal ini untuk membantu warga Kota Surabaya yang ijazahnya ditahan oleh pengusaha. Karena memang banyak Pak perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha yang menahan ijazah karyawannya atau buruh pabriknya. Pak, ayo Pak, tindak lanjuti terus Pak. Kita tetap akan ada di belakang Bapak. Insya Allah langkah Bapak ini sudah tepat. Dan kita sebagai warga masyarakat tentunya ingin kota Surabaya ini warganya ini aman, tentram, dan meningkat kesejahteraannya Pak. Pengusaha-pengusaha keturunan ojo macem-macem sampai nduk nggone Surabaya gini, ya toh? Pribumi yang punya kota Surabaya. Jangan sampai satu orang warga keturunan berakibat nantinya bisa tidak baik bagi warga keturunan yang lainnya. Siapa? Saya akan membantu panjenengan. Bu, kalau emang berita perusahaan Anda diduga menahan ijazah mantan karyawan Anda itu nggak benar dan Anda mengeklaim diri Anda itu orang jujur, kenapa waktu Cak Armuji datang ke perusahaan Anda nggak buka gerbang? Anda malah mengunci, menutup rapat gerbangnya. Ya memang tidak ada undangan dari instansi, tapi maksud dari Cak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya itu datang ke tempat Anda itu ingin menyelesaikan perkara ini baik-baik, kekeluargaan, bukan langsung dengan menuduh. Dia tidak mendengarkan di salah satu pihak, dia ingin mendengarkan dari pihak Anda juga bagaimana kebenarannya. Kenapa malah Anda seperti itu perlakuannya, balasan perlakuannya? Di telepon pun juga baik-baik kok. Tonton videonya makanya. Siapa yang duluan memaki-maki gitu loh. Gak usah memutarbalikkan fakta gitu loh. Jejak digital tuh ada. Jadi kalau memang ada benar, ada di jalan yang benar, ya udah persilakan aja wakil wali kota waktu itu masuk, selesaikan baik-baik, jelaskan. Nggak usah kayak ketakutan gitu loh. Kalau tingkah laku seperti ini, ya bisa jadi, dugaannya makin banyak sekali yang menyimpang pada pihak Anda, pada perusahaan Anda, pada Anda sendiri gitu loh. Banyak sekali akan muncul dugaan-dugaan yang jelek. Cak Armuji sudah memilih memakai jalan baik-baik, awalnya Anda malah melangkah memakai jalur hukum. Kok berani-beraninya sih nantang sekelas wakil wali kota loh itu. Kalau memang Anda di jalan yang benar loh, ya selesaikanlah baik-baik. Nggak usah sok nantang-nantang gitu ke polisi, apalagi sudah bikin laporan polisi gitu. Nggak usah bikin gaduh kota Surabaya lah. Kalau emang perusahaan Anda itu benar dan tidak melanggar hukum, hadapi dengan gentle gitu loh. Walaupun Anda bukan laki-laki, tapi ya dihadapi masalah ini. Sudah awalnya dipakai jalan baik-baik, malah sok-sok nantang-nantang ke jalur hukum. Kita lihat aja endingnya gitu loh. Dan dari kasus ini guys, kita bisa lihat nanti akan berpihak kepada siapa nanti para penegak hukum itu. Apakah kepada rakyat kecil atau kepada pengusaha. Ini kita bisa lihat nanti endingnya nih gimana. Lagi-lagi kita dipertontonkan dengan arogansi seorang pengusaha dan perusahaan yang diduga menahan ijazah asli karyawan dan para karyawannya. Ini adalah perbuatan melanggar hukum atau merebut hak kemerdekaan seseorang dan melanggar hak ajasi. Yang anehnya, oknum pengusaha dan perusahaan ini
sangat arogansi dan berani melaporkan Bapak Wakil Wali Kota Surabaya yang diduga juga bahwa oknum pengusaha dan perusahaan ini dibackingi oleh banyak penegak hukum. Saya hanya menyarankan kepada penegak hukum, terutama Kepolisian Republik Indonesia, Polda Jawa Timur, agar lebih bijaksana menyikapi hal ini. Karena jangan sampai masyarakat Indonesia semakin marah dan semakin tidak percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Karena walau bagaimanapun masih banyak polisi-polisi yang memiliki integritas dan pekerja yang baik dalam menangani perkara-perkara hukum. Jadi hal ini tidak boleh dilanjutkan laporannya. Apabila dilanjutkan, maka akan menjadi presiden buruk bagi Kepolisian Republik Indonesia. Itu dari Om Bede. Cak Ji, Wakil Wali Kota Surabaya yang dilaporkan ke polisi usai bantu warganya yang ijazahnya ditahan oleh pengusaha. Cak Ji, semangat Cak Ji. Saya akan mendukung Cak Ji karena apa yang dilakukan oleh Cak Ji itu baik benar, membela rakyatnya, membela warganya, warga Surabaya. Dan pengusaha ini memang harus dilaporkan balik Cak Ji. Ya. Cak Ji ini benar, Cak Ji ini hebat, Cak Ji ini bagus, saya lihat. Wakil Wali Kota terbaik di Surabaya ini. Cak Ji pasti menang ya melawan pengusaha nakal ini. Kok bisa ya? Padahal Cak Ji ini berbuat baik, membantu warganya yang ijazahnya ditahan, malah dilaporkan sama pengusaha tersebut. Yo, ngalah. Tapi saya akan terus membela Cak Ji. Semangat Cak Ji. Masyarakat Surabaya, masyarakat Jawa Timur akan membela Cak Ji karena Cak Ji sudah membela rakyatnya dan pengusahanya harus di penjara. Sebenarnya sih di PT-PT lain, perusahaan-perusahaan lain juga banyak ijazah yang ditahan. Cuman kalau mereka sudah keluar kerja, sudah resign, itu ijazah dibalikin. Kalau ini nggak dibalikin, yang ada malah katanya kalau mau pengambilan ijazah justru harus bayar, ditebus. Kan kocak ada perusahaan kayak begitu. Perusahaannya juga belum gede-gede banget deh. Lah rakyat kecil kayak begitu, dia aja cari kerja buat ngedapetin duit, ijazah ditahan. Gimana dia mau ngelamar kerja lagi ke tempat lain yang lebih baik? Malah suruh ditebus. Mau dapat duit dari mana dia buat nebus? Nah, di sini Pak Ca Armuji ngebela si anak-anak itu yang ijazahnya ditahan, malah dilapori. Dan lucunya lagi, ketika gue ngebantu nge-up video tersebut, gue malah yang dibully, gue malah yang dikata-katain hanya karena salah penyebutan nama. Tapi tenang, udah gue blokir-blokirin yang pada kayak begitu, yang pada ribet-ribet, yang pada nggak punya rasa empati terhadap sesama rakyat kecil. Tapi banyak juga sih terkait yang masalah Pak Armuji dilaporin berita-berita tersebut itu yang ngebela si pemilik perusahaan juga. Katanya nggak sesuai SOP sih, katanya wakil wali kotanya main datang-datang aja. Mereka pada kagak ngerti apa ya yang namanya sidak. Kunjungan mendadak kayak begitu biar ketahuan. Ya kalau kunjungannya janjian dulu, pertemuan janjian baik-baik, bisa aja kan dimain-mainin tuh, kagak ketahuan bok-broknya di mana. Nih denger ya yang masih ngebela-ngebela atau di komen-komen yang salah wakil wali kotanya, yang salah wakil wali kotanya. Itu pada ngapa sih? Ada pejabat yang sekarang udah mulai pada bagus kinerjanya, malah jadi pada disalah-salahin juga. Bingung gue. Bukannya pada dukung. Kalau ada pejabat daerah yang kinerja bagus tuh dukung. Yang pada up di media sosial dukung. Jadinya kan gue juga kagak tahu beritanya, sekarang jadi tahu kan kemana-mana berita-beritanya berkat media sosial. Ampun, heran gue sama warga yang begitu, yang masih nyalahin pejabatnya, yang gak mendukung pejabatnya, heran deh. Pejabat juga lebih tahu kali apa yang mereka ambil tindakan itu, nggak gegabah. Pinteran juga mereka. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.